Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi hari ini anak-anak dengan saya Eka Fendi Aspara dalam pelajaran matematika khususnya kelas 75 ya, tahun pelajar 75 SMP 25 tahun pelajaran 2020-2021. Wali kelasnya Bu Eni, Bu Antonina ya, Bu Eni. Ya. Kemarin kita sudah perkenalan nama saya, kemudian rumah saya dan seterusnya sudah perkenalan. Bagi anak-anak yang belum melihat video perkenalan saya, tolong lihat video perkenalan saya dari awal sampai akhirnya ditonton karena di situ ada motivasi-motivasi juga cara belajar matematika. Hari ini saya ditemanin sama anak saya Muhammad Fatih Aliwa, umur 5 tahun. Nah, dia pengen lihat juga belajar, walaupun ini sebenarnya pelajaran SMP, nggak apa-apa, lihat aja ya. Nah, hari ini kita akan memulai belajar di tahun ajaran baru ini. Materinya yaitu bilangan. Ya, saya rasa anak-anak sudah pernah belajar bilangan, angka-angka di SD-nya, tapi nanti kita mungkin ulangi lagi, flashback lagi, ingat-ingat kembali. Siapa tahu ada anak-anak yang lupa atau mungkin masih kurang paham di SD-nya, mungkin kita akan pelajari hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke bilangan, jadi di tahun 12 Masehi ya, 12 Masehi, tapi bukan sebelum Masehi, tapi 12 Masehi, itu ada satu ilmuwan Eropa yang namanya Leonardo da Vinci. Itu menemukan sistem angka Fibonacci. Nah, sistem angka itu dia dapat dari setelah dia mendatangi diambil dari pelajaran angka-angka yang ada di Timur Tengah atau Arab gitu ya, bangsa Arab gitu. Karena angka-angka di bangsa Arab itu dia lebih simpel ya, tidak rumit seperti angka-angka Romawi gitu, sehingga mudah dipelajari. Jadi dia setelah dia datang ke bangsa Arab itu, kemudian dia terapkan ke Eropa. Jauh sebelum itu, di 7 Masehi, 740, sekitar 740, jadi 700 ke 8 Masehi, itu ada satu ilmuwan Islam namanya Muhammad Ibnu Musa Al-Hawarizmi. Mengapa dia disebut Al-Hawarizmi? Karena dia lahirnya di kota Al-Hawarizmi di Uzbekistan ya, di Khiva, Uzbekistan. Jadi Al-Hawarizmi ini dia ilmuwan matematika yang menemukan Aljabar. Nah, jadi dia ada kitab khusus Aljabar. Nah, keistimewaan dari Al-Hawarizmi ini, dia menemukan angka 0. Dia ilmuwan yang menemukan angka 0. Bayangkan anak-anak, kalau hari ini kita tidak dibantu sama Al-Hawarizmi, dia menemukan angka 0, bingung kita akan menghitung. Mungkin cuma 1 sampai 9, loncat ke 11, tidak ada 10. Ya. Loncat lagi ke 21, tidak ada 20 dan seterusnya. Tidak ada duit 100, tidak ada duit 1 juta, tidak ada duit 1000. Nah, itu bingung kita. Nah, alhamdulillah ini sudah ditemukan oleh Al-Hawarizmi dia hidup di antara abad ke-7 dan abad 8 Masehi sekitar itu. Dia lahir di Uzbekistan tadi, di kota Al-Hawarizmi, Khiva. Kemudian dia belajar, kemudian berkembang menjadi ilmuwan. Dia di Baghdad ya, di Irak sana. Nah, itu sedikit pengetahuan untuk motivasi kita. Mudah-mudahan nanti anak-anak juga salah satunya nanti jadi ilmuwan, baik dia ilmuwan matematika atau yang lain-lain. Kita balik ke bilangan. Yang pertama, bilangan bulat. Pengertian dulu dari bilangan bulat. Kalau kita sudah ngerti bilangan bulat itu apa, mudah-mudahan dalam penyelesaian soal-soal selanjutnya kita akan lebih paham. Jadi tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Bilangan bulat itu adalah bilangan
bilangan yang terdiri dari ya bilangan bulat positif. Nih, bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau disebut juga bilangan asli ya. Kemudian 0 bukan kosong ya. 0 sama kosong beda. Kalau kosong tidak ada, kalau 0 itu ada, tidak bernilai tapi ada ya. 0, nilainya 0 ya. Jadi kalau dia ada angkanya di depannya angka hidup, misalnya kayak 1, depannya di belakangnya 0, nah jadi hidup nolnya, jadi ada angka jadi 10 gitu. Tapi kalau 0 itu di depan angka yang 1, nah itu tidak berarti dia ya, tapi ada, bukan kosong. Nah, kemudian 0 ini juga, jadi selain bilangan bulat positif 0 ya, 0. Kemudian kalau 0 digabung dengan bilangan positif tadi, ini namanya bilangan cacah. Selain bilangan positif 0 dan bilangan bulat negatif. Saya ulangi lagi, pengertian bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Silahkan dicatat ya, dirangkum. Sekali lagi saya ulangi. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Kalau bilangan positif tadi namanya bilangan asli. Bilangan positif yang ada angka nolnya namanya bilangan cacah ya, gitu ya. Nah, yang ini namanya garis bilangan. Kelupaan tadi ya, kelupaan sedikit. Ini namanya garis bilangan. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi karena ini penting nih pengertian bilangan bulat. Karena kalau pengertian bilangan bulat kita tidak paham, nanti susah selanjutnya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Ini seperti di garis bilangan ini. Ya, oke. Kita akan coba ya, kita akan coba tes penjumlahan dulu. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Bilangan bulat. Ya. Misalkan 2 ditambah 3. Kita menggunakan garis bilangan. Nah, saya sudah ada alat ininya, prakteknya ya. Saya pakai ini mainannya si Patih nih, mainannya si Patih. Apa nih, Dok? Ultraman ya. Karena nggak ada yang lain, mestinya kodok atau mobil boleh di rumah anak-anak coba boleh, silakan buat garis bilangannya di kertas atau di karton. Nah, kita misalnya akan mencoba menghitung 2 tambah 3 dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Posisinya si Ultraman ini tadi, dia mukanya menghadap ke arah positif sana, ke depan. Kemudian punggungnya ke arah belakang sini, negatif. Jadi kalau dia positif, angka positif dia maju. Kalau angka negatif dia mundur. Nah, misalnya gini, 2 ditambah 3 ya, 2 ditambah 3 berarti dia maju 2 langkah ke depan ya, Dok? Iya. Ya, 1, 2 ditambah, karena ditambah berarti maju lagi, ditambah 3 1, 2, 3 langkah berarti dia di 5. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, itu. Kita coba lagi. Misalnya negatif 2 negatif 2 ditambah negatif 3 misal ya. Nih, berarti kalau negatif mundur apa maju dong? Mundur. Mundur.
Berarti 1, 2. Mundur 2. Ditambah itu berarti mukanya masih ngadap sana ya, ngadap positif ya. Ditambah negatif 3, berarti mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti negatif 2 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 5 atau hutang 5. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Misalkan 2 ditambah negatif 3 ya. 2 positif ditambah negatif 3. Nah, berarti dia positif 2, dia maju 2 langkah. 1, 2, 3. Ditambah mukanya masih menghadap ke arah kanan sana, ke depan. Ke depan. Kalau kalian lihat di sini ke kanan, saya ke depan. Jadi kemudian ditambah negatif ya, negatif 3, mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti dia berada di negatif 1. Nah, negatif 1. Ya, maaf, salah tulis. Negatif 1. Ya, selanjutnya misalkan negatif 2 ditambah 3, positif 3. Nah, kita lihat berapa hasilnya ya. Negatif 2 berarti kita posisi dari 0 ya. Dari 0, negatif 2 berarti mundur 2 langkah. 1, 2. Kemudian ditambah, karena ditambah positif 3 berarti dia maju 3 langkah. Kalau tadi mundur 2 langkah, sekarang maju 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti hasilnya berapa dong? 1. Berarti hutang 2, bayar 3, itu hasilnya 1. Ya, ini penjumlahan. Sekarang kita masuk ke pengurangan ya. Pengurangan. Sebenarnya pengurangan ini sama saja dengan penjumlahan, tetapi dijumlah dengan hutang, jadi nambah hutangnya gitu ya. Kita coba 2 dikurang 3. Nah, 2. Kalau 2 itu positif berarti maju 2 langkah dari 0. 1, 2. Karena dia dikurang berarti mundur. Mundur berapa langkah? 3. 1, 2, 3. Berarti dia berada di negatif 1. Negatif 1. Nah, misalkan lagi 2 dikurang negatif 3. Nah, misal berarti dia berada dari 0, 2 itu maju 2 langkah. 1, 2. Karena dia negatif, dia berbalik badan. Ultramannya berbalik badan. Berbalik badan. Jadi positifnya ini dipunggungi sama dia. Dikurang negatif 3. Karena negatif berarti mundur 3 langkah. Setelah dia balik badan, mundur 3 langkah. 1, 2, 3. 5. Berarti 2 dikurang negatif 3 itu di 5. Misalkan lagi negatif 2 dikurang 3. Nah, kita dari 0 lagi. Negatif 2. 1, 2. Dikurang 3. Berarti mundur lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Negatif 5. Hutang 5. Negatif itu hutang loh. Hutang 5. Kita coba lagi.
Misalkan negatif 2 dikurang negatif 3. Nah, berapa ini teman-teman? Kita coba ya. Ya, siswa-siswa kelas 75 masih semangat ya belajar ya. Mudah-mudahan senang nih belajarnya. Kita mundur-mundurin Ultraman ya. Ini mainannya Patih. Negatif 2 berarti mundur 2 langkah. 1, 2. Karena dia ada tanda dikurang itu dia balik dan. Nah, jadi angka positifnya dipunggungi sama si Ultraman ini. Kemudian negatif 3. 1, 2, 3. Sehingga jadilah dia positif 1. Nah, ini kita sampai sini dulu garis bilangan yang kita menggunakan alat peraga ini. Nanti kita coba lagi contoh penjumlahan menggunakan garis bilangan yang di sini ya. Nanti anak-anak nanti tugasnya garis bilangan menggunakan garis bilangan yang ini ya. Nah, kalau ini bisa untuk sambil main-main boleh. Kita simpen dulu ininya. Ya. Ya. Nah, kita lanjut. Kita coba lagi dengan angka-angka yang lainnya menggunakan garis bilangan. Oke anak-anak, masih semangat kan belajar matematikanya? Masih belajar semangat nggak? Semangat. Patih masih semangat belajar matematikanya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga, anak-anak sekalian kelas 75 terutama masih semangat untuk belajar matematika, terutama ini yang materi kita bilangan bulat. Sebenarnya ini di SD sudah ada, tapi ya kita ingat-ingat kembali. Nah, sekarang kita menggunakan bilangan bulat yang ada di papan tulis ini, di whiteboard ini. Kalau tadi kita coba main-main dengan Ultraman, sekarang kita coba dengan ini ya. Nah, negatif 4 misalnya tadi ya, negatif 4 ditambah 2 ya, mundur 4 langkah. Kalau mundur berarti ke sini 1, 2, 3, 4, mundur 4 langkah ditambah 2. Karena ditambah berarti dia maju ke depan sana. 1, 2. Nah, dia berada di sini. Nah, ini jawabannya. Berarti negatif 4 ditambah 2, hutang 4 bayar 2, itu adalah tinggal hutangnya 2 atau negatif 2. Kita coba soal yang selanjutnya. Ini kita hapus dulu. Nah, soal yang selanjutnya 4 ditambah negatif 2. Berarti dia dari 0 4 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4. Nah, berada di sini. Ya. Berada di sini 4. Nah, kemudian mundur 2 ditambah negatif 2, berarti mundur 2 langkah. Berarti 1 sini 2. Nah, dia berada di sini. Ini jawabannya. Berarti 4 ditambah negatif 2 itu adalah berapa? 2. Nah, positif 2. Lagi, kita coba lagi. Ya, kita coba dengan satu lagi contoh. Ini penjumlahan. Nanti baru kita contoh pengurangan. Negatif 4 ditambah negatif 2. Berarti hutang 4, mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Kemudian mundur lagi 2 langkah. Ditambah mundur lagi 2 langkah. Nah, hasilnya negatif 6. Berarti hutang 4, hutang lagi 2, jadi hutangnya 6. Negatif 6. Ya, oke anak-anak. Kalau tadi kita coba penjumlahan, sekarang kita coba pengurangan. 2 dikurang 4.
2 itu positif berarti maju 2 langkah. Nah, gini. 1, 2. Ya, dikasih titik-titik sini. Kemudian dikurang 4. Karena dikurang berarti dia ada mundur 4 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini mundur 4 langkah. Ini. Nah, ini hasilnya. Jadi negatif 2. Ya, jelas anak-anak ya. Kita coba lagi. Contoh berikutnya kita hapus dulu. Contoh berikutnya 4 dikurang 2. Kalau tadi 2 dikurang 4, sekarang 4 dikurang 2. Jadi bagian depannya angkanya lebih besar dari jadi 4 sama 2 kan lebih besar 4 dibanding 2 ya. Coba. 4 berarti maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti dia berada di sini dong. Nah. Nih. Ini miring dia. Berada di sini. Nah, dia. Dikurang 2 berarti mundur 2 langkah. 1, 2. Berarti dia di sini. 4 dikurang 2, 2. Positif 2. Lagi. Masih seru dong? Masih. Gimana anak-anak di rumah? Seru nggak ini belajar bilangan bulat dengan garis bilangan? Nah, negatif 2 dikurang 4. Negatif 2 berarti mundur 2 langkah ke sini ya. Nah, kemudian dikurang 4 berarti mundur 4 lagi, 4 langkah lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti dia posisinya di negatif 6. Berarti hutang 2, hutang 4, hutangnya jadi 6. Ya. Nah, kita coba lagi. Nah, kita coba lagi yang satu lagi. Nah, negatif 4 dikurang 2. Mundur 4 langkah. Sini mundur lagi 2 langkah. Nih di sini jadi negatif 6. Oke? Teman-teman di rumah, anak-anak kelas 75. Nah, masih semangat. Ya, lagi. Kita coba lagi yang ini. Negatif 2 dikurang negatif 4. Mundur 2 langkah. Nah. Dikurang, ingat kalau dikurang tadi Ultraman tadi balik badan. Nah, balik badan ke situ dia tanda panahnya ke sana. Itu. Negatif 2 berarti mundur 2 negatif 4 maaf. Negatif 4 berarti mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti dia di sini. Nah, kepala ini mundur. Nah, ini balik badan. Nah, berarti negatif 2 dikurang negatif 4 itu berapa? 2. Lagi. Nah. Negatif 4 dikurang negatif 2. Mundur 4 langkah. Nah. Dikurang, karena dikurang tadi kepalanya balik badan kan? Kepalanya muter, badannya muter, maaf. Ya, badan muter. Ya, badannya muter. Nah, dikurang tadi. Negatif 2 berarti mundur 2 langkah. Nah, mundur. Ini kepalanya ngadep sini tadi, mundur dia. 1, 2 sini. Nah, jadilah negatif 2. Oke, gimana teman-teman? Menggunakan garis bilangan enak? Ya. Kita hapus dulu, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nih, kita bahas yang negatif-negatif tadi kok
bisa jadi positif itu gimana Pak? Nah misal nih 2 dikurang negatif 4. Ini kan hasilnya berapa tadi? Maju 2 langkah, balik badan, mundur 4 langkah. Hasilnya 6 kan? Iya. Nah, biar anak-anak nggak bingung kok 2 dikurang negatif 4 jadi 6. Tadi ingat garis bilangan si Ultraman tadi balik badan mundur. Nah kalau kita tidak pakai Ultraman lagi tadi, caranya ini bisa kita rubah tandanya dulu. Kalau negatif kali negatif itu kan kalau nanti perkalian itu jadi positif. Nah kalau di perkalian nanti ya. Nah ini bisa kita rubah dulu tandanya. Jadi biar kita enak. Jadi misalnya ada soal lagi misalnya 3 dikurang negatif 2 sama dengan, ini anak-anak bisa rubah tanda dulu. Ini tandanya berubah jadi plus 3 ditambah 2 jadi sama dengan 5. Ngapa jadi plus? Nah karena ini nih tadi Ultramannya balik badan mundur lagi. Jadi positif, negatif kali negatif positif. Nah, gitu ya. Jadi jangan bingung. Teman-teman nggak usah bingung. Misalnya contoh lagi. Banyakin negatifnya. Negatif 3 dikurang negatif 2. Misal. Nih. Negatif 3 dikurang negatif 2. Berarti kita rubah dulu tandanya. Jadi negatif 3 ini tandanya berubah jadi biru. Plus ya, ini jadi plus di sini. Nah, plus 2. Hutang 3 bayar 2 berarti hutangnya 1 lah. Di negatif 1. Oke? Teman-teman, gimana? Masih semangat? Oke, anak-anak. Kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak tentang pengertian dari bilangan bulat. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang garis bilangan, penjumlahan dengan garis bilangan, pengurangan dengan garis bilangan, ya. Tugas kalian di rumah yang pertama merangkum dari apa yang penting dari video Bapak ini. Makanya tolong tonton dari awal sampai akhir. Jadi biar tidak ada yang tidak jelas nanti ya, jadi biar jelas semua. Yang pertama yang kalian harus catat tadi pengertian bilangan bulat. Kemudian contoh garis bilangan. Bilangan bulat itu apa saja contohnya, bilangan yang mana-mana saja silakan dicatat, tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya setelah merangkum itu di buku catatan kalian, masih tulis di buku catatan kalian latihannya. Ini latihannya 1 sampai 5 saja ya. 1 sampai 5. Jadi ini mengerjakannya dengan menggunakan bilangan garis bilangan. Dengan menggunakan garis bilangan. Nomor 1, 6 tambah 4. Nomor 2, 5 dikurang negatif 4. Nomor 3, negatif 5 ditambah negatif 2. Nomor 4, negatif 12 dikurang negatif 3. Nomor 5, negatif 3 dikurang negatif 3. Nah, berapa itu jawabannya nanti? Nah, sebelum Bapak tutup nanti, Bapak ajarin dulu cara mengerjakannya ini. Jadi biar tidak acak-acakan ya. Jadi saya ingatkan lagi, kerjakannya di buku catatan di bawah rangkuman kalian tadi. Setelah yakin ini jawabannya sudah benar, kalian tulis ulang lagi di kertas selembar. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Yang di kertas selembar itu adalah pegangan ke Pak Eka. Jadi untuk dilaporkan ke guru mata pelajaran. Tetapi kalian tetap memegang yang ada di catatan kalian untuk kalian pegang untuk bisa dipelajari di rumah. Jadi kalau semua dikumpulin sama Pak Eka, nanti kalian tidak ada pegangan, tidak ada pengingat. Nanti lupa materinya. Oke? Ya, mudah-mudahan tidak mempersulit. Oke anak-anak ya, saya contohkan cara mengerjakan tugas kalian nomor 1 sampai 5 tadi dengan menggunakan garis bilangan. Tulis dulu nomornya, misalnya soal nomor 1.
7 ditambah 2 ya, 7 ditambah 2 titik-titik nih, kosongin. Kita buat dulu garis bilangannya. 7 ditambah 2 berarti dari angka 0 melangkah 7 langkah ke depan plus. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ditambah 2, dilanjut 2 langkah berarti 1, 2. Nah, ini. Ini kalian lingkarin jawabannya, kalian tulis juga di sini 9. 7 ditambah 2 9. Contoh lagi nomor 2, negatif 7 dikurang 2. Bikin lagi garis bilangannya baru yang rapi ya, yang rapi. Ini tadi karena Bapak tidak pakai penggaris agak mencong-mencong sedikit. Nanti kalian lebih rapi. Nah, negatif 7. Berarti mundur 7 langkah di sini. Ya. Kemudian negatif 2. Negatif 7 dikurang 2. Dikurang 2 berarti mundur 2 langkah lagi. Nah, ya di sini. Kita lingkarin jawabannya. Kemudian kasih titik-titiknya, berarti negatif 9. Negatif 9. Nih. Di sini kita tulis jawabannya negatif 9. Nah, gini cara mengerjakannya dan seterusnya. Jangan lupa dikasih tanggal ya, kemudian bulan dan tahun di sebelah kanan. Kemudian di sini misalnya liwa atau pantau tempat tinggalmu, liwa. Nah, di sini nanti ditulis namamu, nama lengkapmu ya, pakai huruf kapital. Kemudian kelas. Kemudian ditulis lagi misalnya latihan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan ya. Mungkin sampai sini dulu. Saya ingatkan lagi tugasnya. Yang pertama merangkum apa itu pengertian bilangan bulat, kemudian contoh-contohnya tadi, kemudian mungkin ada yang perlu dirangkum lain yang di video YouTube saya, silahkan dirangkum. Kemudian setelah dirangkum itu kalian kerjakan latihannya ini di bawah rangkuman kalian. Setelah yakin jawaban kalian yang di bawah rangkuman kalian itu, kalian tulis ulang lagi di kertas selembar. Jangan lupa ditulis nama, kelas, liwa, tempat tinggalmu, kemudian tanggal dan bulan dan tahunnya. Itu yang akan dikumpul secara berkala, secara bertahap kepada guru mata pelajarannya, terutama kalau matematika sama Pak Eka. Mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Nanti kita lihat, kita komunikasi di via WA, kemudian komunikasi juga dengan Bapak Ibu wali kelasnya juga bagaimana cara pengumpulan tugas. Oke, pelajari juga buku yang sudah dibagikan perpustakaan. Kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanya lewat WA, japri ke Pak Eka boleh kalau mau ada yang ditanyakan ya. Terima kasih, sampai sini dulu pelajaran kita kali ini. Semoga matematika menyenangkan. Seperti perkenalan Bapak di awal, matematika itu tidak sulit asal kita mau berusaha. Kemudian merubah mindset, merubah cara pikir kita, bahwa matematika itu bisa dipelajari dan tidak sulit-sulit sekali asal mau usaha. Terima kasih, semangat belajar di rumah anak-anak. Tetap belajar dengan baik, jangan lupa sarapan ya. Sebelum belajar tadi lupa Bapak mengingatkan, mestinya sarapan, mandi, kemudian pakai baju seragam. Tapi di rumah sendiri nggak apa-apa, biar merasa kayak masih sekolah nggak apa-apa. Bapak walaupun nggak baju seragam, cuman baju agak formal sedikit ya, nggak pakai kaos kayak di perkenalan awal kan Bapak cuman santai pakai kaos. Nah ini sudah ini, jadi biar kita merasa belajarnya lebih merasa belajar, lebih semangat untuk belajarnya kalau kita memakai pakaian seragam tapi di rumah masing-masing. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga kita semua warga SMP 2 Liwa khususnya, kemudian
Lampung Barat pada umumnya sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa bersekolah, beraktivitas seperti normal biasanya, walaupun mungkin ada hal-hal yang perlu kita perlu kita pakai ya, misalnya kayak masker, kemudian cuci tangan dan seterusnya, yaitu kebiasaan yang bersih, yang bagus, yang untuk selalu kita lakukan. Terima kasih, jangan lupa belajar yang baik, kemudian tugasnya dikerjakan dengan baik, dengan tanggung jawab dan dengan semangat. Terima kasih anak-anak, selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.